Halo, salam kenal untuk semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Cecilia Marcelina dengan nomor induk mahasiswa 151200003 semester 3. Saya dari program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, berikut kita akan lihat materi apa yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Jadi, materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah aldehida. Langsung saja kita masuk pada bagian pertamanya. Yang pertama, pengertian aldehida. Aldehid atau aldehida adalah salah satu kelompok senyawa karbonil yang memiliki gugus karbonil yang berikatan dengan atom hidrogen pada ujung rantai induknya. Jadi ini adalah gambar struktur gugus karbonil. Aldehida atau alkanal memiliki rumus umum CN H2NO dengan gugus fungsi COH atau sering ditulis juga COH. Rumus struktur dari senyawa aldehida dituliskan dalam bentuk R, COH dengan R-nya berupa alkil. Nah, ini adalah gambar struktur rumus umum aldehida. Kita masuk pada bagian berikutnya. Contoh senyawa aldehida. Berikut beberapa contoh senyawa aldehida atau alkanal sesuai dengan rumus molekul dan rumus strukturnya. Yang pertama ada metanal memiliki rumus molekul CH2O dan rumus strukturnya HCOH. Yang kedua etanal memiliki rumus molekul C2H4O dan rumus strukturnya CH3COH. Yang ketiga propanal memiliki rumus molekul C3H6O dan rumus strukturnya CH3CH2COH. Yang keempat, butanal memiliki rumus molekul C4H8O dan rumus strukturnya CH3CH2CH2COH. Yang kelima, pentanal memiliki rumus molekul C5H10O dan rumus strukturnya CH3CH2CH2CH2COH. Yang keenam, heksanal memiliki rumus molekul C6H12O dan rumus strukturnya seperti tertera pada bagian sampingnya. Yang ketujuh, heptanal memiliki rumus molekul C7H14O dan rumus strukturnya yang terletak pada slide ini. Yang kedelapan, oktanal memiliki rumus molekul C8H6O dan rumus strukturnya. Yang kesembilan, nonanal memiliki rumus molekul C9H18O dan rumus strukturnya. Yang ke-10, dekanal memiliki rumus molekul C10H20O dan rumus strukturnya seperti pada yang tertera pada slide. Jadi, dari nomor 1 sampai 10 ini yang menjadi dasar nanti dalam menentukan senyawa aldehida. Jadi, dari nomor 1 sampai 10 ini merupakan dasar yang akan menjadi acuan untuk kita menentukan senyawa aldehida. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Tata nama aldehida. Yang pertama, tata nama trivial. Untuk pemberian nama aldehida dengan cara trivial, tidak ada pola khusus sebagai acuan untuk pemberian namanya. Jadi kalau kita mau memberikan nama aldehida dengan menggunakan tata nama trivial, tidak ada aturan khusus yang harus kita ikuti untuk memberikan nama pada aldehida melalui tata nama trivial. Berikut adalah beberapa contoh nama aldehida sesuai dengan tata nama trivial. Yang pertama, HCOH, from aldehida atau formalin. Yang kedua, CH3COH, aset aldehida. Yang ketiga,
CH3, CH2, COH, propion aldehida. Yang keempat, CH3, CH2, CH2, COH, butir aldehida. Jadi ini adalah beberapa contoh nama aldehida sesuai dengan tata nama trivial. Kita masuk pada bagian berikutnya. Bagian yang kedua, nomor 2, tata nama IUPAC. Jadi tata nama IUPAC yaitu tata nama berdasarkan International Union and Pure Applied Chemistry. Untuk tata nama senyawa aldehida secara IUPAC dapat mengikuti langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai utama, yaitu rantai yang memiliki atom C terpanjang. Rantai terpanjang ini akan diberi nama dengan pola alkanal sesuai jumlah atom C. Misalnya metanal, jumlah atom C-nya 1, etanal, atom C-nya 2, propanal, atom C-nya 3, butanal, atom C-nya 4, pentanal, atom C-nya 5, heksanal, atom C-nya 6, heptanal, atom C-nya 7, oktanal, atom C-nya 8, nonanal, atom C-nya 9, dan dekanal, atom C-nya 10. Jadi penamaan rantai panjang ini atau rantai induk ini sama dengan penamaan pada alkana. Hanya alkana akhirannya ana diganti dengan akhirannya anal sehingga alkana menjadi alkanal. Jadi dari metana menjadi metanal, etanal menjadi etana menjadi etanal, propanal menjadi propana, dan seterusnya. Yang kedua, memberi nomor dimulai dari yang terdekat dengan gugus fungsi COH. Yang ketiga, menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Dan yang keempat, memberi nama keseluruhan dengan pola nomor cabang, nama rantai utama. Kita lanjut. Contoh pemberian nama aldehida sesuai aturan IUPAC. Jadi akan diberikan satu contoh agar teorinya tadi yang berupa aturan-aturannya tadi dapat kita pahami dengan lebih baik melalui contoh yang akan diberikan ini. Beri nama senyawa aldehida berikut ini. Jadi ini adalah gambar senyawa aldehida dan kita diminta untuk memberikan namanya. Nah, kita dapat menggunakan aturan yang tadi sebagai acuan. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Langkah pertama, menentukan rantai utama, yaitu rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus fungsi COH. Pada senyawa tersebut, senyawa di atas yang tertera pada gambar, rantai utamanya memiliki 3 buah atom C, sehingga rantai utamanya adalah propanal. Langkah kedua, memberi nomor dari yang terdekat dengan gugus fungsi COH. Jadi COH mendapat nomor 1, setelahnya itu CH mendapat nomor 2, dan yang berikutnya CH3 mendapat nomor 3. Jadi rantai utamanya sesuai dengan yang pertama tadi, propanal karena jumlah C pada rantai utamanya adalah 3. Kita masuk ke langkah berikutnya, langkah 3, menentukan cabang alkil yang terikat pada rantai utama. Pada senyawa tersebut, alkil yang terikat berupa metil pada nomor 2. Jadi, metil yang terikat pada atom C nomor 2. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka nama senyawa aldehida tersebut adalah 2-metil propanal. Catatan, posisi gugus fungsi aldehida COH selalu di ujung atau di nomor 1, sehingga tidak perlu dituliskan nomor posisi gugus fungsinya. Jadi misalnya pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang alkena dan alkuna. Jadi pada alkena dan alkuna, kita memberi nomor, penamaannya itu ada nomor untuk diketahui letak ikatan rangkapnya.
Karena kadang ikatan rangkapnya itu tidak di ujung atau tidak di awal, tetapi berada di tengah. Sehingga harus ditulis nomor agar kita tahu ikatan rangkap yang terletak pada senyawa alkena atau senyawa alkuna itu pada karbon keberapa. Sementara pada pada aldehida, gugus fungsi COH itu selalu di ujung. Sehingga dia selalu mendapat nomor 1, sehingga dalam penamaannya kita tidak perlu menuliskan lagi nomor posisi gugus fungsinya. Seperti itu. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Isomer pada aldehida. Pada aldehida terdapat 2 jenis isomer, yaitu isomer struktur atau rangka dan isomer fungsi. Yang pertama, isomer struktur. Isomer struktur ditandai rumus molekul sama. Saya ulangi, isomer struktur ditandai rumus molekul sama tetapi memiliki struktur atau rangka yang berbeda. Berikut contoh penentuan isomer struktur pada aldehida dengan rumus molekul C4H8O. Rumus molekul tersebut dapat membentuk beberapa senyawa aldehida sebagai berikut. Yang pertama, butanal dengan rumus struktur CH3, CH2, CH2, COH. Yang kedua, 2-metilpropanal dengan rumus struktur seperti yang tertera pada gambar dalam slide ini. Pada kedua senyawa terbentuk dari rumus molekul yang sama, yaitu C4H8O, tetapi memiliki rumus struktur yang berbeda. Hal tersebut terlihat dari perbedaan rantai utama pada kedua senyawa tersebut. Jadi kita lihat pada butanal rantainya panjang dan tidak memiliki cabang. Sedangkan pada 2-metilpropanal memiliki cabang, yaitu cabang metil yang terikat pada atom karbon nomor 2. Kita lanjut. Yang kedua, isomer fungsi. Isomer fungsi aldehida ditandai dengan rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Isomer fungsi pada aldehida adalah keton dengan pola sebagai berikut. RCOH aldehida berisomer fungsi dengan RCO R aksen keton. Contoh isomer fungsi pada propanal adalah propanon dengan rumus struktur CH3, CH2, COH berisomer fungsi dengan CH3, CO, CH3. Jadi propanal pada aldehida, isomer fungsinya adalah propanon pada keton. Jadi kita bisa lihat di situ pada aldehida, CH3, CH2, COH, C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Begitupun pada propanon, C-nya ada 3, H-nya ada 6, O-nya ada 1. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6O, tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Pada aldehida, gugus fungsinya COH, pada keton, gugus fungsinya CO. Kita lanjut, bagian berikutnya, sifat senyawa aldehida. Senyawa golongan aldehida memiliki beberapa sifat, khususnya berkaitan dengan sifat fisika dan sifat kimia, sebagai berikut. Yang pertama, aldehida termasuk senyawa yang memiliki sifat polar. Hal ini disebabkan karena oksigen dan karbon yang terdapat pada gugus fungsi COH memiliki perbedaan keelektronegatifan cukup besar sehingga terbentuk polarisasi. Yang kedua, aldehida dengan rantai pendek seperti metanal, formaldehida atau formalin, dan etanal atau asetaldehida memiliki bau yang menyengat. Sementara itu, untuk aldehida yang memiliki rantai panjang, bau yang menyengatnya semakin berkurang, bahkan aldehida yang rantainya panjang memiliki wangi yang khas. Yang ketiga, aldehida dengan rantai pendek, metanal, dan etanal memiliki tingkat kelarutan yang besar atau mudah larut. Sementara itu, semakin panjang rantai aldehida, maka kelarutannya semakin kecil atau semakin sulit larut. Yang keempat,
aldehida dengan rantai panjang memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding aldehida dengan rantai yang lebih pendek. Yang kelima, aldehida merupakan senyawa yang dihasilkan dari oksidasi alkohol primer dengan pola reaksi sebagai berikut. ROH membentuk RCOH. Misalnya contoh CH3CH2OH etanol jika dioksidasi akan menghasilkan CH2COH etanal. Yang keenam, aldehida bisa mengalami oksidasi menghasilkan senyawa asam karboksilat dengan pola reaksi RCOH menjadi RCOOH. Yang ketujuh, aldehida dapat diidentifikasi keberadaan gugus fungsinya melalui reaksi Fehling dan reaksi Tollens. Reaksi Fehling dapat mengidentifikasi adanya gugus fungsi aldehida dengan indikasi terbentuknya endapan perak oksida berwarna merah bata. Sementara reaksi Tollens dapat mengidentifikasi adanya gugus fungsi aldehida dengan indikasi terbentuknya cermin perak. Kita lanjut pada bagian berikut. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah kegunaan aldehida. Jadi senyawa aldehida ini memiliki beberapa kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan. Aldehida digunakan dan dimanfaatkan pada beberapa bidang. Kegunaan tersebut diantaranya, yang pertama, pembuatan formalin sebagai bahan pengawet. Preparat menggunakan formaldehida dengan komposisi 40% yang dicampur dengan air. Formalin ini banyak digunakan untuk mengawetkan preparat yang akan digunakan untuk kepentingan praktikum biologi. Selain itu, formalin juga digunakan untuk mengawetkan mayat. Harus kita ingat dengan baik, formalin ini memang bahan pengawet, tapi dia digunakan untuk mengawetkan preparat. Tidak digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Karena formalin akan sangat berbahaya jika digunakan untuk pengawet makanan. Dapat mengakibatkan hal yang buruk untuk tubuh kita. Yang kedua, beberapa aldehida digunakan sebagai bahan baku polimer buatan. Polimer buatan tersebut berupa plastik yang tahan panas, misalnya yaitu termoset, disebut termoset. Aldehida yang digunakan sebagai bahan baku polimer buatan diantaranya formaldehida dan asetaldehida atau metanal dan etanal kalau nama IUPAC-nya. Jadi sekian saja pembahasan materi aldehida dari saya. Saya harap materi yang aldehida yang saya sajikan ini dapat dimengerti dengan baik. Dipelajari lagi, kalau masih ada yang kurang mengerti, dicari dari berbagai sumber agar lebih mengerti dan lebih memahami. Jadi, harapan saya adalah semuanya dapat memahami materi ini dengan baik. Sekian dan terima kasih.